Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, tak terasa Lebaran tinggal beberapa hari lagi, pastinya kita harus mempersiapkan menyambut hari kemenangan. Salah satunya pasti kita mempersiapkan untuk membayar zakat fitrah. Tahukah kalian siapa sajakah yang wajib membayar zakat fitrah? Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang zakat fitrah, mari kita simak penjelasan di bawah ini. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Zakat ini memiliki sifat wajib bagi setiap individu muslim yang memiliki kelebihan rezeki, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Dalil yang mendasari zakat fitrah. 1. Al-Quran. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan zakat dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia salat. Quran Surah Al-A'la 14:15. 2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Orang yang wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan atau harta pada malam dan pagi hari raya Idul Fitri. Kepala keluarga juga wajib membayar zakat fitrah untuk anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya, termasuk anak kecil dan orang tua yang tidak mampu. Orang yang tidak diwajibkan membayar zakat fitrah adalah mereka yang tidak memenuhi syarat wajib zakat. Berikut adalah beberapa golongan yang tidak wajib membayar zakat fitrah. 1. Orang yang tidak memiliki kelebihan harta. Jika seseorang tidak memiliki makanan pokok atau harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan hari Idul Fitri, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah hanya wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Hamba sahaya, budak, secara penuh. Dalam Islam, seseorang yang masih sepenuhnya menjadi budak tidak diwajibkan membayar zakat fitrah karena ia tidak memiliki harta sendiri. Namun, jika ia memiliki kebebasan sebagian atau memiliki harta sendiri, maka kewajiban zakatnya tergantung pada kondisinya. 3. Orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada 1 Syawal. Jika seseorang meninggal sebelum masuk waktu wajibnya zakat fitrah, sebelum maghrib di malam Idul Fitri, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Sebaliknya, jika ia meninggal setelah waktu wajibnya tiba, zakat fitrahnya tetap harus dibayarkan. 4. Anak yang lahir setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Jika seorang bayi lahir setelah waktu wajib zakat fitrah, setelah maghrib 1 Syawal, maka ia tidak wajib dikenakan zakat fitrah. Namun, jika lahir sebelum maghrib, maka zakat fitrahnya harus dibayarkan oleh walinya. 5. Orang yang murtad. Jika seseorang keluar dari Islam sebelum masuk waktu wajibnya zakat fitrah, maka ia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Jenis dan kadar zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok di setiap daerah, seperti beras, gandum, atau kurma. Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 sa, sekitar 2,5 hingga 3 kilogram, makanan pokok atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan harga makanan tersebut. Mekanisme pendistribusian zakat fitrah. Zakat fitrah harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60.
8 golongan yang berhak menerima zakat adalah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, pengelola zakat, 4. Mualaf, orang yang baru masuk Islam, 5. Rikab, hamba sahaya yang ingin merdeka, 6. Gharimin, orang yang memiliki utang, 7. Fisabilillah, pejuang di jalan Allah, 8. Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal. Namun, zakat fitrah lebih diutamakan diberikan kepada fakir dan miskin agar mereka dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Hukum membayar zakat fitrah dengan uang adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang membolehkan, mazhab Hanafi dan sebagian ulama lain. Mazhab Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang sebagai ganti dari makanan pokok. Alasannya: 1. Tujuan utama zakat fitrah adalah membantu fakir miskin, dan uang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2. Dalam Islam, terdapat kaidah kemudahan dalam ibadah dan muamalah. 3. Ada dalil yang menyebutkan bahwa nilai atau harga bisa dijadikan pengganti dalam beberapa transaksi syariah. Pendapat yang tidak membolehkan, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma. Dalil mereka: 1. Hadis dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa, kurma atau gandum, hr. Bukhari A-Muslim. 2. Rasulullah dan para sahabat tidak membayar zakat fitrah dengan uang, meskipun saat itu uang sudah ada. 3. Mengeluarkan zakat dengan makanan lebih memastikan bahwa fakir miskin mendapat kebutuhan pokok mereka. Kesimpulan: jika mengikuti mazhab Hanafi, boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Jika mengikuti mazhab Syafi'i, Maliki, atau Hanbali, harus dengan makanan pokok. Sebaiknya mengikuti pendapat yang dianut di daerah masing-masing atau fatwa ulama setempat agar tidak menimbulkan perbedaan di masyarakat. Bagaimana di tempatmu? Apakah kebiasaan di sana membayar zakat fitrah dengan uang atau makanan pokok? Bagaimana pendapatmu tentang membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang? Tulis di kolom komentar, ya pemirsa Jalan Hidayah. Sekian penjelasan lengkap tentang zakat fitrah, semoga bisa bermanfaat. Ubur-ubur ikan lele. Jalan Hidayah is the bestly.